Sesuatu yang besar sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi. Ya, selamat malam pemirsa. Pada malam hari ini berjumpa lagi di dalam acara yang pastinya akan mengubah kehidupan Anda, New Life. Ya pemirsa, gimana kabarnya pada malam hari ini? Kami yakin dan percaya semuanya dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Ya, siaran New Life juga kami kemas secara interaktif, di mana pemirsa di rumah bisa berpartisipasi dengan mengirimkan SMS kepada kami. Pemirsa yang mau curhat, pemirsa yang mau menceritakan apapun kepada kami bisa mengirimkan SMS ke nomor 0819081741. Ya, saya ulangi lagi pemirsa, siaran ini kami kemas secara langsung dari Batam TV. Pemirsa yang sedang memiliki permasalahan apapun, pemirsa bisa curhat kepada narasumber kita pada malam hari ini dengan mengirimkan SMS di 0819081771. Dengan secara kebetulan pemirsa pada malam hari ini menyaksikan siaran live karena siaran ini ada. Ya pemirsa, karena itu jangan lewatkan sedetik pun dari siaran ini karena kebahagiaan, masa depan yang baik, dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Pemirsa, pada malam hari ini kami mengangkat tema beratnya beban di hidupku. Kita sudah kedatangan narasumber, kita sapa langsung narasumber kita pada malam hari ini. Ya, selamat malam Pak Bagus. Selamat malam Mas Hengki. Masih mas-mas ini ya? Masih Mbak mas, Vivi Mas. nggak Oh iya bisa, Mbak Pak. Vivi, Ya, selamat Pak. malam. Selamat malam Bu Dita. Ya, selamat malam Vivi, selamat malam Hengki, Selamat malam. selamat malam juga untuk pemirsa yang ada di rumah yang pada malam hari ini menyaksikan acara New Life, terutama untuk pemirsa-pemirsa setianya New Life. Betul sekali. Ya, yang selalu nonton dan selalu memberikan feedback dan masukan yang Betul. luar biasa sama New Life. Terima kasih untuk dukungannya. Ya. Ya. Gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan mantap. Ya. Mantap. Ini kenapa mengangkat tema ini pada malam hari ini? Ya, banyak orang berkata beban di hidupku ini berat sekali gitu. Kayaknya seperti berjalan sambil ngangkat beban bertonton rasanya di pundaknya. Sering orang datang kepada saya dan mengeluh gitu, beban saya berat, beban hidup saya berat, dan mereka nggak jarang menangis dan merasakan bahwa sepertinya kok mereka nggak ngerti, bingung akan jalan keluar terhadap masalahnya itu. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini kita akan kupas tuntas bagaimana nih cara mengatasi beban yang begitu berat di dalam kehidupan kita, apa langkah-langkah yang harus kita ambil untuk kita bisa mengatasi beban yang berat itu. Seperti itu. Ya. Mungkin pemirsa di rumah bertanya, mengapa sih Bu dalam hidup ini selalu ada masalah? Ya, pakar masalah yang menjawab. Pertanyaan Ibu. Enggak apa-apa. Pokoknya dilemparkan ke Bapak. Karena masalah itu sebetulnya membuat kita akan menjadi semakin dewasa. Ya, kalau kita masih bayi, masalah kita hanya lapar atau kita haus ya. Ya. Tapi begitu kita bertambah dewasa kan masalah kita semakin kompleks dan itu akan semakin mendewasakan kita ya. Jadi itu tandanya bahwa manusia itu bertumbuh ya. Jadi bukan kita mau berpikir positif ya, tapi memang itulah masalah itu datang karena setiap orang yang bisa melalui satu masalah maka akan mengalami satu kedewasaan yang baru ya. Ya. Dan sebenarnya ketika manusia tidak memiliki masalah, sebenarnya itu hanya bisa terjadi pada saat manusia itu berada di dalam lubang 2x1. Jadi sebenarnya masalah itu sendiri adalah tanda bahwa kita masih memiliki kehidupan ini gitu. Jadi sebenarnya ketika kita memiliki masalah dalam hidup ini, seharusnya kita masih bisa bersyukur. Kenapa? Karena itu adalah tanda-tanda kehidupan gitu. Kalau tidak ada masalah, kita berarti udah ada di rumah yang di sana nih gitu, udah di dunia yang lain. Itu pun timbul masalah baru. Mau masuk kemana kita setelah kita dipanggil Tuhan, begitu ya. Nah, jadi selama kita di dunia ini masalah selalu pasti akan kita hadapi. Nah, tapi yang paling penting bagaimana kita memandang masalah itu sendiri, bagaimana kita menyikapi masalah itu sendiri, sehingga pada akhirnya kita bisa melihat bahwa masalah itu ada bukan untuk menghancurkan kita, tetapi masalah itu sendiri ada untuk menunjukkan bahwa kita itu adalah pribadi yang kompeten untuk mengatasi setiap masalah dalam kehidupan kita. Di sana intinya.
sederhananya gini, ada nggak seorang pemenang tanpa perlombaan? Nggak ada. Nggak ada ya. Kalau nggak ada perlombaan, kalau tidak ada persaingan, tidak ada yang namanya kemenangan, ya. Yang ada adalah ya semuanya biasa-biasa aja. Nah, sebenarnya masalah di dalam kehidupan kita itu terjadi untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah sebenarnya orang-orang yang menang gitu loh. Dan kita sebenarnya mampu mengatasi masalah demi masalah dalam kehidupan kita. Asalkan kita memiliki pola pikir yang benar. Di sana intinya. Temanya kan beratnya beban di hidupku. Mungkin saya juga merasa seperti itu ya. Sudah kerja selama 1 bulan, terus ketika terima gajian harus bayar sana ke sini, ada bayar asuransi, ada kredit motor, untuk yang lain-lain, rasanya berat gitu loh. Itu pun masih bulan awal, ternyata sudah banyak tagihan-tagihan yang menumpuk seperti itu, rasanya berat sekali. Nah itu gimana? Silakan Pak. Ya, beban ya, tadi bicara beban. Iya, jadinya serasa kayak seperti beban. Gitu. Ya, saya juga mengalami beban, tapi justru pada saat saya memiliki gaji atau pendapatan 600.000 pada waktu itu 1 bulan, saya tidak memiliki banyak beban ya. Tapi pada saat pendapatan saya meningkat ya, sudah lebih tinggi, beban saya justru banyak gitu. Nah, disitulah yang perbedaannya sebetulnya, bagaimana tadi pola pikir kita dalam menjalani kehidupan. Nah, kalau yang sederhananya itu mungkin lebih dari sisi ekonomi tadi ya, bagaimana kita mengatur apa yang memang menjadi kebutuhan atau apa yang menjadi keinginan kalau kita bicara pendapatan ya. Bagaimana pada saat saya gaji 600.000 dan pada saat saya misalnya 3 juta rupiah misalnya, kenapa kok saya merasa lebih terbeban? Kenapa saya merasa tidak happy gitu ya, murung gitu. Padahal waktu gaji 600.000 senyum-senyum, ya senyum-senyum, semangat kerja. Tapi setelah pendapatannya 3 juta kok malah jadi murung. Nah, kan ada sesuatu yang salah, ya kan? Ya. Orang pasti melihat, oh nggak salah gajinya naik gitu kan. Tapi kenapa malah menjalani hidup itu seperti berat gitu ya? Kok banyak beban, ya kan? Banyak masalah sepertinya. Ya, karena kita sudah memiliki satu pola pikir yang di luar apa yang bisa kita nikmati, ya kan. Kita kalau sudah pendapatan kita meningkat, maka kita akan memiliki kecenderungan untuk melihat hal-hal di luar kita, yang kadang-kadang di luar jangkauan kita juga, gitu. Nah itu. Jadi yang paling penting intinya adalah membedakan mana yang benar-benar kebutuhan dan mana yang tidak kebutuhan, mana yang merupakan keinginan gitu. Seperti misalnya tadi kredit motor dan juga investasi. Nah itu investasi dalam hal asuransi seperti itu. Nah mungkin kedua hal ini bisa tidak diambil dalam waktu yang bersamaan. Dilihat mana kebutuhannya, mana tingkat urgensinya, mana yang lebih urgent. Misalnya pertimbangannya kalau asuransi, oh asuransi ini karena untuk mengcover kesehatan saya. Sewaktu-waktu ada sakit atau gimana, maka saya bisa tercover dengan asuransi. Sementara kalau untuk yang investasi, mungkin sifatnya tidak mendesak ya, tidak urgent dan tidak mendesak gitu, tetapi sifatnya untuk kemudian hari gitu. Misalnya untuk yang kendaraan, misalnya kendaraan kan toh saat ini kalaupun belum ada motor masih bisa naik kendaraan umum misalnya seperti itu. Nah mungkin yang motor ini bisa dipertimbangkan untuk nanti pada saat mungkin gajinya sudah mengalami peningkatan lagi seperti itu. Jadi dilihat skala prioritasnya, mana yang lebih penting dan lebih mendesak, itulah yang kita dahulukan gitu. Karena kalau diikutin sih sebenarnya semuanya pingin ini kelihatannya bagus, ini kelihatannya bagus, begitu banyak penawaran-penawaran yang begitu atraktif gitu ya, kayaknya aduh iya ya, harusnya kita punya ini, harusnya kita punya itu, tetapi bagaimana kita bisa melihat dan menyesuaikan dengan apa yang kita dapatkan gitu.
Ya. Tadi kan Hengki bilang pengalaman saya sih hampir sama kayak Hengki ya. Kalau Hengki mungkin kan gajian bayar asuransi, bayar motor. Yeah. Kalau pengalaman saya sendiri habis gajian kayak gitu harus ngirim orang tua, harus bantu adik-adik sekolah. Mungkin kadang buat diri sendiri aja nggak cukup kayak gitu loh. Nah, menurut Ibu gimana Bu? Ya, Gimana Pak? kan ada yang kita membantu itu adalah sebuah kewajiban ya. Tapi jangan sampai bantuan itu justru satu tidak mendidik atau bahkan mencelakakan ya. Dengan tidak mendidik itu contohnya misalnya dengan kita membantu saudara kita misalnya, akhirnya saudara kita itu menjadi bergantung ya kan. Kalau tidak kita bantu dia marah-marah ya kan. Terus dia ngambek atau apa, terus udah aku nggak saudara lagi misalnya seperti itu. Tapi kalau memang akibat tidak kita bantu, misalnya dia putus sekolah ya, itu kita juga harus bantu ya. Tapi kalau misalnya sudah Kak, aku tasnya udah jelek atau aku pengen sepatu baru, nah, itu kan tentu kita harus pilah-pilah ya, atau orang tua misalnya. Jadi sesuai kemampuan kita, jangan karena kita merasa bertanggung jawab untuk membantu adik atau saudara atau orang tua sehingga segala yang menjadi kebutuhan itu tidak kita pilah-pilah sehingga kita harus berkorban dan ya masa depan kita ya akhirnya yang dikorbankan ya kan. Pada saat masa depan kita menjadi tidak secerah yang kita harapkan, orang tua kan akan menyalahkan juga, ya kan? Kamu kenapa kok jadi begini? Akhirnya kita marah sama orang tua. Loh, papa mama, bapak ibu kan saya yang berkorban selama ini dan seterusnya. Jadi apa yang kita lakukan kan tidak menjadi satu sukacita, ya kan? Nah, gitu. Ya, dan kadangkala keinginan kita untuk membantu ini memang sih kelihatannya baik ya. Tetapi kita tidak bisa hanya melihat dari jangka pendek itu saja. Tidak selamanya pemberian itu sebenarnya benar sifatnya. Mungkin terlihat baik, tetapi yang baik itu belum tentu benar gitu. Nah, yang paling penting kita harus memastikan bahwa pemberian yang kita berikan itu adalah benar dan tepat sasaran. Kita memberikan kepada orang yang memang benar-benar membutuhkan gitu. Karena saya punya pengalaman seperti ini. Ada orang yang sangat saya sayang, keluarga saya. Kebetulan beliau memiliki hutang yang cukup besar gitu. Nah, selama saya bekerja, saya selalu berusaha bagaimana caranya untuk menyenangkan beliau. Saya pingin sekali apapun yang saya miliki. Dulu saya berpikir apapun yang saya miliki saya berikan gitu loh. Tetapi lama-kelamaan saya merasa kok sepertinya bertahun-tahun gitu ya setelah saya jalani, sepertinya kok beban hidup saya begitu berat. Dan pusat pikiran saya itu selalu harus memberi gitu. Dan saya sampai merasa berdosa kalau saya nggak memberi gitu. Nah, padahal seringkali saya mengabaikan segala yang saya butuhkan, kebutuhan saya mengabaikan keluarga saya gitu. Saya mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak saya demi saya berpikir, karena saya berpikir saya harus menolong orang yang sedang membutuhkan ini. Saya pikir orang yang sedang membutuhkan itu. Tapi ternyata kondisi itu bertahun-tahun terjadi dan ternyata tidak mengalami perubahan. Nah, sampai pada akhirnya kondisi ini bisa berubah justru ketika saya mengambil keputusan yang kelihatannya radikal, dan karena keputusan itu saya sempat dibenci. Dan saya sempat dimusuhi dan disalahkan begitu ya. Karena dianggap bahwa keputusan yang saya ambil itu salah gitu loh. Berarti saya sudah tidak sayang lagi sama mereka. Tapi saya belajar untuk tetap fokus pada tujuan saya belajar untuk melihat tujuan yang jauh lebih baik, dan saya belajar untuk saya stop gitu loh pemberian itu. Nah, kemudian ketika saya stop di situ, saya justru melihat pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa terjadi atas keluarga saya gitu. Kenapa? Karena ketika saya belajar untuk tidak menempatkan semua beban di pundak saya, tetapi
justru membiarkan gitu ya, membiarkan orang itu belajar untuk bertanggung jawab atas hidupnya, bertanggung jawab atas pribadinya, mencukupkan apa yang dimiliki sesuai dengan kebutuhannya. Justru disitulah orang yang bersangkutan jadi belajar untuk mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan orang, mengandalkan saya gitu ya, tidak bergantung kepada saya. Dan juga saya melihat bahwa akhirnya masalah itu bisa diselesaikan. Karena apa? Karena ternyata setelah itu orang yang bersangkutan jadi mulai belajar untuk mengelola keuangannya. Jadi apa yang dia miliki dia belajar untuk dicukupkan dengan apa adanya. Jadi tidak selamanya kita memberi sampai kita merasa terbeban gitu ya, Vi ya. Nggak selamanya itu benar. Kelihatannya mungkin jarak dekat kelihatannya baik, tetapi kebaikan itu belum tentu benar. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berbuat benar, karena ketika kita berbuat benar, cepat atau lambat, orang akan merasa bahwa kita itu niatnya baik kok. Seperti itu. Ya, ini ada contoh kasus dari beberapa siaran kan, banyak yang SMS merasa beban hidupnya itu sangat berat karena sudah terlanjur di dalam dunia malam, hidupnya sudah hancur, berantakan, tapi mau cari kerja yang baik-baik susah, nggak pernah susah untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, sudah terlanjur terjerumus dalam dunia malam. Nah itu gimana solusinya? Ya mungkin solusi secara langsung, kalau boleh saya ceritakan satu artikel ya yang saya baca. Jadi ada seorang yang murid ya berkata kepada gurunya, "Guru, saya sudah bosan hidup karena beban hidup saya begitu berat." Ya. Oh, gurunya bilang, "Kamu cuma sakit ya, jadi minum obat aja." "Oh enggak, saya mau minum racun saja." Nah, akhirnya gurunya udah ini minumlah racun ini. Nah sebelum minum racun, karena dia punya keluarga, dia ingin menikmati saat-saat terakhir ya. Lalu dia punya anak, dia ajak anaknya jalan, dia ajak main. Nah, dia punya istri, dia ajak ngobrol, dia ajak makan, dan dia punya orang tua, dia datangi semua saudara-saudaranya, dia tengok segala macam. Karena dia berpikir besok dia akan minum racun kan, karena beban hidupnya yang berat. Nah, lalu minumlah racun itu. Begitu minum racun, ternyata besoknya dia masih bangun kan, masih bangun. Nah, jadi lalu dia kaget, kenapa saya nggak meninggal? Saya lihat istri saya masih ada, keluarga saya masih ada. Lalu dia protes sama gurunya, kok saya nggak, guru kasih saya apa? Saya cuma kasih kamu air aja sama ada sirupnya gitu. Nah, tapi yang pesan yang mau disampaikan adalah semenjak itu ternyata dia begitu memulihkan kehidupannya sendiri, karena dia merasa bahagia dengan dia sudah bisa ketemu orang tua, dia ketemu saudara yang mungkin pada waktu sebelumnya dia fokus kepada dirinya sendiri. Begitu sialnya saya, begitu beratnya beban hidup saya, ini adalah akhir dari segalanya dan seterusnya. Sehingga dia tidak memikirkan orang-orang di sekitarnya, dia fokus kepada persoalan-persoalannya. Jadi untuk yang pemirsa itu pemirsa mungkin cobalah untuk kita, pasti masih ada lah orang-orang di sekitar Anda yang menyayangi Anda, mau menerima Anda apa adanya. Jadi cobalah membuka diri. Kalau kita terus-menerus, saya ini kehidupan saya begini, masa lalu saya seperti ini, kita nggak pernah maju ya. Cobalah kita menanggalkan baju lama kita maju dan kita coba menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang saya percaya masih ada lah, yang keluarga atau saudara atau teman yang masih bisa menerima. Ya, dan kalau kebetulan pemirsa yang ada di rumah ada menyaksikan acara ini dan merasa itu sepertinya saya banget deh, saya pingin sekali mengalami perubahan hidup, tapi saya ini kayaknya masa lalu saya sudah terlalu suram gitu loh, apakah masih mungkin ada perubahan buat saya?
pemirsa, kalau memang perasaan itu yang Anda alami dan Anda rasakan, kami yakin dan percaya bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini, karena memang acara ini ada untuk Anda. Kami dari New Life dulunya adalah orang-orang yang mengalami putus asa, kami pernah mengalami hilang harapan, kami juga tidak semua dari kami memiliki masa lalu yang baik. Ada beberapa dari kami yang bahkan punya masa lalu yang kelam dan bahkan membuat kami malu untuk mengingatnya gitu ya. Tetapi faktanya adalah bahwa sekelam apapun masa lalu kami bisa mengalami perubahan hidup. Kami bisa mengalami kehidupan yang baru. Makanya siaran ini dinamakan New Life, yang artinya hidup baru. Itu karena sebagian dari kami itu mengalami perubahan hidup yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami dulunya merasa minder, ada yang merasa nggak tahu masa depannya mau jadi gimana. Ketika ditanya, kira-kira masa depan kamu gimana? Kayaknya suram deh. Tapi setelah beberapa saat ditanya lagi gitu, saat ini kalau ketemu sama orang itu, gimana masa depan kamu? Saya sangat yakin masa depan saya cerah. Jadi bisa mengalami perubahan demi perubahan hidup. Jadi bagi pemirsa yang ada di rumah yang penasaran, pengen tahu gimana sih caranya supaya bisa mengalami perubahan itu, nah bisa telepon ke nomor ya, berapa? 0819 081 Iya. 77 771. Iya, betul sekali. Setelah acara ini. Setelah Iya, acara ini, setelah selama acara siaran ini kami berakhir. hanya menerima SMS dan Iya. kami masih tunggu SMS dari pemirsa. Pemirsa bisa bertanya apapun permasalahan Iya. yang Anda alami, bisa SMS ke 0819 081 74 kali 1. Karena hidup ini kan, kalau beban itu kan secara visual ya, kalau mau Iya. dikasih contoh satu masalah misalnya 1 kilo ya. Ya. Kalau mau dihitung ya, misalnya hari ini masalahnya apa? Sakit gigi 1 kilo. Lalu masalahnya apa? Belum bikin tugas 1 kilo. Sudah 2 kilo. Kayaknya Kalau mau ada yang kena ditambah lagi. sindir. ada yang kena sindir nih yang belum bikin tugas. Jadi kalau kita terus hidup dengan kalau kita lihat di gambar, apa Anda mau gitu dengan berjalan terbungkuk-bungkuk dengan beban yang semakin bertambah kan gambarannya kan seperti itu ya. Nah, silakan. Beban-beban yang nggak kelihatan Nggak sebenarnya, kelihatan, tapi kita, seringkali kita membebani. pikul kemana-mana. Jadi kita akhirnya mencuri kebahagiaan kita ketemu sama orang juga kayak mau senyum rasanya berat banget. Kenapa? Karena bebannya begitu berat di punggung ini gitu loh. Di jalan macet 10 kilo, tambah 10 kilo kan. Nah, Di jalan ketemu orang yang nyebelin, tambah lagi 5 kilo. Bagaimana caranya bisa lepas dari beban itu, Pak? ya mungkin saya kasih contoh lagi ya, baca artikel. Jadi ada mungkin sudah pernah dengar ya, ada mahasiswa ya ngeluh sama profesornya, tugasnya kok banyak prof, saya dosen lain juga ngasih tugas banyak, saya nggak sanggup dan lain sebagainya. Akhirnya profesor itu keluarkan beberapa gelas, ada yang kristal, ada yang dari kuningan, ada yang dari kaca yang bagus, tapi ada satu yang plastik ya, diisi kopi. Silahkan ambil. Nah, semua berebutan mengambil gelas yang bagus kan. Lalu itulah cara kalian memandang kehidupan ini. Kalian hanya mau yang kelihatannya bagus ya. Padahal sebetulnya dalamnya kan sama, kopi. Kalian kan semua menikmati kopi kan sebenarnya. Jadi kehidupan ini kalau kalian tidak bisa menikmati, kalian hanya melihat apa sisi yang kelihatan dari kehidupan kalian. Masalah-masalah yang kelihatan, tapi tidak bisa melihat sisi yang sebetulnya kehidupan yang sebenarnya. Ya mungkin agak berat ya, tapi kalau kita mau dari cara yang paling sederhana, pada saat kita itu sulit untuk merasa bersyukur, pada saat kita berdoa atau sembahyang, ya cobalah kita ucapkan kata terima kasih. Ya mungkin sulit ya buat orang yang beban hidupnya sangat berat, tapi cobalah mulai dengan itu dulu ya. Cobalah kita bersyukur atau berterima kasih untuk hal-hal yang paling sederhana dulu. Dari situ mungkin 1 kilo, 2 kilo sudah terangkat ya. Nah, nanti besoknya kita bersyukur untuk hal yang lain lagi, 1 kilo, 2 kilo lagi terangkat. Mungkin itu kalau tipsnya ya.
Tapi memang kayaknya kelihatan orang yang sering mengucap syukur gitu memang kerasa walaupun dilihat dia punya masalah sekalipun dia sering mengucap syukur, rasanya hidupnya kok enjoy aja gitu ya. Sedangkan orang yang punya masalah sedikit dipikir-pikir terus rasanya bebannya semakin berat. Apa memang seperti itu ya? Sebenarnya penelitian medis juga membuktikan kan, sebenarnya kalau kita menyimpan amarah, menyimpan kekesalan, menyimpan rasa pahit di dalam hati ini, sebenarnya tanpa kita sadari kita sedang mengurangi kekebalan tubuh kita sebanyak 6 jam. Jadi bayangin aja kalau misalnya kita satu menit aja kita seperti itu, berapa sudah 6 jam kita kehilangan kan? Apalagi kalau kita lakukan itu terus menerus gitu, dan kita bawa beban itu kemana-mana kita pergi, mau berapa banyak waktu kita kehilangan gitu, kekebalan tubuh kita jadi hilang, kemudian kita juga jadi rentan terserang penyakit. Orang-orang yang memang menyimpan rasa pahit di dalam hati itu sangat mudah untuk terserang penyakit. Penelitian medis juga membuktikan bahwa orang yang terjangkit penyakit kanker nih, ada 2 orang gitu ya. Yang satu punya sikap hati yang positif, yang begitu dia tahu bahwa dia kanker, dia justru mengatakan bahwa saya harus memaksimalkan hidup saya harus menunjukkan pada dunia bahwa saya adalah orang yang dikenang oleh orang sebagai seseorang yang memberikan dampak bagi kehidupan orang lain. Tetapi ada orang lain yang punya sikap yang sebaliknya, yang justru begitu dia merasa kanker, dia justru merasa semakin rendah diri dan merasa hidupnya semakin pendek dan merasa nggak berguna dan lain sebagainya. Nah, dari kedua sikap hati ini kemudian diteliti dan dilihat ternyata sel kanker itu sangat cepat dan semakin ganas dia bergerak pada orang yang memiliki sikap hati yang negatif itu. Sementara untuk orang yang memiliki sikap hati yang positif, sel kanker itu tidak bisa bereaksi secara cepat. Jadi justru perkembangannya akan semakin lambat dan pada akhirnya perlahan-lahan justru bisa mati. Makanya begitu banyak kisah-kisah orang kalau kita lihat gitu ya, kita telusuri orang-orang yang survive dari kanker, itu kita cek sikap hatinya pasti berbeda. Jadi sebenarnya orang yang paling pertama yang merasakan penderitaan atau merasakan kerugian dampak dari kepahitan hati yang kita simpan, beban yang kita simpan di dalam diri kita, itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Jadi ya pasti terlihat dari cara kita berbicara, cara kita bergaul sama orang. Orang juga pasti akan ngerasa nggak nyaman ya kalau ada di dekat orang yang tukang ngeluh setiap bentar, aduh kayaknya masalahku berat banget gitu. Orang juga pasti akan ngerasa, aduh males lah ketemu sama orang ini gitu, karena jadi ikut-ikutan terasa jadi berat gitu kan, karena bebannya itu akan nyebrang gitu. Tapi coba kalau orang-orang yang positif, orang-orang yang bisa belajar untuk tetap bersyukur dalam keadaan apapun, itu dia raut wajahnya juga pasti akan berbeda. Ketemu orang dimanapun orang akan senang bersama-sama dengan dia. Ya. Kalau dari contoh kasusnya sepertinya juga berat ya, maksudnya sama-sama kena kankernya itu kan sebenarnya beban hidup yang berat juga ya yang harus ditanggung, tapi ada reaksi yang lain sekali. Ya. Iya. Sikap hati itu sangat menentukan reaksi apa yang kemudian akan diambil oleh seseorang. Contoh lain lagi seperti ini. Ada orang yang karena dia di PHK, dia bunuh diri. Nah, pertanyaannya, apakah benar PHK itu bisa membuat orang bunuh diri? Apakah seperti itu? Kan tentu tidak, ya kan? Yang membuat seseorang bunuh diri itu sebenarnya bukan PHK-nya, tetapi bagaimana orang itu memandang PHK itu. Apakah PHK itu dipandang sebagai sesuatu yang menghancurkan akhir dari segala-galanya sehingga pada akhirnya membuat dia depresi dan mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya? Padahal sebenarnya ada orang lain yang ketika di PHK justru bisa mengalami kesuksesan yang luar biasa. Saya kenal ada seorang bapak yang saat ini punya angkringan yang begitu bagus, yang rame digemari, sangat digemari oleh orang di daerah Duta Mas. Itu kalau kita telusuri ceritanya, itu kita akan terkagum-kagum. Kenapa? Karena ternyata yang membuat beliau berkeinginan keras untuk membangun usahanya, untuk serius, totalitas di dalam membangun bisnis angkringannya itu, tidak lain tidak bukan adalah karena peristiwa
di PHK itu. Jadi sebenarnya peristiwa yang menyakitkan, peristiwa yang sama sebenarnya sama-sama di PHK kan, tetapi reaksinya bisa berbeda tergantung dari bagaimana sikap hati orang yang bersangkutan. Ya, kita ke SMS sudah masuk dari 9395. Beratkah beban hidup? Apa yang menjadi tolak ukur beban itu? Apakah karena keinginan? Terima kasih, salam dari Sihite dari Batam Center. Apa tolak ukur beratnya beban di hidupku? Iya, sebetulnya yang bisa mengukur kan kita sendiri ya, karena pikiran itu kita sendiri yang bisa mengetahui ya. Jadi kalau kita terlalu seperti yang saya contohkan tadi, di saat saya bergaji 600.000, saya fine ya, gembira, happy ya, bahkan bisa mengirim ke orang tua. Tapi di saat saya bergaji 3 juta, saya merasa beban hidup saya sangat berat gitu. Karena ya tadi yang seperti si Hiti bilang, bahwa keinginan saya menjadi terlalu banyak gitu loh. Saya menjadi ingin ini, mungkin jalan-jalan ke mall, lihat handphonenya kok bagus-bagus ya kan, lalu ingin membeli, terus kemudian yang lain sebagainya. Nah, sehingga kita mengukur kebahagiaan kita itu dari benda, dari terkabul apa enggaknya keinginan kita gitu ya. Jadi kita tidak lagi mengukur kebahagiaan kita kepada apa yang sudah bisa kita nikmati. Ya. Nah, itu yang membuat kita merasa terbeban. Ya. Misalnya sudah punya motor, kemudian ingin punya mobil misalnya. Padahal sebetulnya dengan motor itu sudah baik-baik saja sebenarnya gitu kan. Nah, sudah mengalami satu kehidupan yang lebih baik gitu ya. Nah, tapi karena melihat ada mobil, nah pada saat sudah memiliki mobil pun ada mobil yang lebih bagus lagi misalnya, dan seterusnya. Dan keinginan itu bagus ya, untuk membuat manusia menjadi bisa lebih maju ya. Tapi kita harus juga melihat secara proporsional ya. Proporsional itu dalam arti kata kita semua punya ukuran sepatu ya. Kita tidak bisa memakai ukuran sepatu orang lain. Seperti itu contohnya. Jadi kalau kita ingin seperti orang lain, tapi kita masih pakai sepatu kita, maka kita nggak akan pernah bisa. Gitu. Jadi akhirnya menjadi beban kan, beban. Nah, sehingga untuk Pak Sihite, ya kita coba belajar untuk melihat apa yang sudah kita miliki ya. Apa yang sudah kita miliki ya kita jaga, kita syukuri ya. Dan kalau kita sekarang misalnya punya pekerjaan atau kita punya usaha, ya kita jaga pekerjaan kita jaga usaha kita. Nanti itu akan berjalan dengan sendirinya. Apa yang menjadi impian-impian itu pasti akan terpenuhi ya. Tanpa kita harus merasa terbebani dengan itu. Ya, betul sekali. Atau gini Pak, bisa beli mobil nggak kuat bayar bensin ya Pak? Betul. Jadi beban juga ya Pak ya. Dengan manggil tetangga buat dorong. Nah. Ya, kita ke SMS selanjutnya. Iya. Silakan. Dari 8415. Malam, saya Mila di Teluk Mata Ikan. Saya berumur 26 tahun. Gimana supaya saya bisa membuka kehidupan baru, padahal saya begitu banyak berteman, tapi saya nggak bisa mengikuti kehidupan mereka yang enak. Kenapa ya? Tim New Life ya. Dari Mila F. Ya. Ya, untuk Mila ya. Mila sebenarnya di Teluk Mata Ikan. Di mana itu Teluk Mata Ikan ya? Vivi pernah main ke sana? Enggak, Di Batam. baru Di Batam ya? Iya, betul. Iya. Mila, sebenarnya balik lagi ini ke sudut pandang. Kalau memang Mila berfokus pada apa yang teman punya sementara kita nggak punya, akhirnya yang kita rasakan adalah kita merasa nggak nyaman di lingkungan teman itu. Kita akan merasa minder dan kita akan merasa pinginnya menarik diri gitu loh, karena kita ngerasa kita nggak belong to that community gitu. Kita bukan ada di komunitas itu gitu loh. Padahal sebenarnya itu sejauh
mana Mila memandang keadaan aja. Jadi fokuslah pada apa yang Mila miliki. Mungkin kalau dari sisi ekonomi mungkin Mila merasa bahwa tidak sehebat mereka misalnya. Tetapi fokuslah apa yang kamu miliki. Kamu punya senyuman yang manis, kamu punya wajah yang cantik yang bisa memberikan harapan untuk orang lain. Karena saya juga pernah mendengarkan kisah ada orang yang pada akhirnya membatalkan niat untuk bunuh diri hanya karena dia melihat ada orang yang mau tersenyum untuk dia. Ketika dia melihat ada orang yang masih mau memberikan senyuman yang tulus untuk dia jadi mulai berpikir, oh ternyata saya ini masih berharga, masih ada orang yang menganggap saya itu ada. Jadi sebenarnya daripada kita berfokus pada apa yang kita anggap kita tidak miliki, mungkin kita merasa kita nggak punya ekonomi, ya jangan fokus ke sana gitu loh. Tapi fokuslah terhadap apa yang kamu miliki, Mila. Kamu punya kesabaran untuk bisa mendengarkan orang lain bercerita, mungkin itu adalah sebuah kelebihan. Kalau teman-teman kamu, kalau mereka suka pamer misalnya, suka menunjukkan apa yang mereka miliki misalnya, kalau tidak ada orang yang untuk ditunjukkan, kan juga mereka akan kecewa gitu ya, akan sedih juga. Nah jadilah orang yang menjadi pelengkap kebahagiaan mereka gitu loh. Maksudnya jadi pendengar mereka, kamu selalu ada buat mereka, kamu bisa memberikan perhatian, bisa memberikan dukungan, bisa memberikan semangat, bisa memberikan senyumanmu yang manis untuk mereka. Saya rasa itu adalah sebuah nilai yang sangat tak ternilai gitu loh, yang sangat mahal, yang tidak bisa dibeli oleh apapun sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita merasa bahwa kita itu tidak bisa mengikuti gaya hidup orang yang tinggi, sebenarnya kok ada yang salah sepertinya gitu loh. Kenapa? Karena sebenarnya kamu sedang tidak menyadari bahwa kamu adalah orang yang kaya. Kenapa saya berkata begitu? Karena sebenarnya senyumanmu, hatimu, kebaikanmu itu tidak bisa diukur dengan uang sebanyak apapun. Jadi nggak ada istilahnya, oh karena mereka tinggi gitu. Tapi kalau mau dibandingkan ketinggian harta yang mereka punya, itu masih bisa diukur dengan uang. Tetapi senyumanmu, hatimu, kebaikanmu, ketulusanmu itu tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Dan itu artinya nilaimu jauh lebih mahal dari segala hal yang bisa ditunjukkan dan bisa dinilai dengan uang. Seperti itu. Nah, banyak juga kalau dilihat dari SMS yang mengirimkan SMS berbicara soal itu, banyak sekarang anak-anak muda ini kalau kita lihat Bu ya, mereka kayaknya terlalu memaksakan diri ngikuti gaya yang ada sekarang, ternyata tapi itu di luar kapasitas dia, sehingga kadang banyak memakai mungkin bisa berutang sana sini untuk bisa ngikuti gaya atau tren yang sedang terjadi saat ini. Itu kayaknya kan banyak sekali terjadi di anak muda ya Bu ya. Nah, gimana kalau seperti anak-anak seperti itu Bu? Ya, gimana tuh? Kalau berusaha untuk memenuhi kan kebutuhannya, jadinya kasihan orang tuanya kan, diminta uang sana karena teman punya ini, saya pengen punya itu, seperti itu. Ya, memang itu kadang-kadang masa peralihan itu kan mencari identitas diri, sehingga pada saat mencari identitas diri merasa tidak memiliki satu idola di rumah, ya sehingga mencari idola yang di luar lah ya, atau artis atau siapa atau teman-temannya yang mungkin teman-teman saya semua punya gadget ya, punya ini mainan elektronik atau apa gitu ya, padahal harganya mungkin cukup mahal misalnya. Nah, atau melakukan hobi-hobi yang mungkin enggak positif ya kan, saya kebut-kebutan atau dan lain sebagainya. Ya kita sekarang memang sesaat memang menyenangkan ya, tapi pada saat setelah selesai misalnya kebut-kebutan, selesai kebut-kebutan pulang, mungkin nggak sampai kecelakaan jadi pulang sampai di rumah, apakah kekosongan, apakah beban hidup itu menjadi lepas? Pertanyaannya kan ke situ, ya kan? Nah, kalau memang beban hidupnya masih ada, masalahnya masih banyak, bertumpuk, terus bahasa
gaulnya galau ya, masih galau. Iya. Harus kita lihat juga apakah yang kita lakukan itu menyelesaikan masalah kita atau tidak, atau hanya pelarian. Nah, yang namanya pelarian itu kan konotasinya kan nggak positif, ya kan. Dan pada saat kita menjadi jenuh, maka kita akan mencari pelarian yang lain lagi, dan kalau secara ekonomi mungkin kita nggak bisa mengikuti gaya orang lain, ya, maka kan kita bisa melakukan hal-hal yang negatif juga, gitu kan. Wah, yang penting ngutang, ya kan, atau mungkin jual TV di rumah misalnya, gitu kan, supaya terpenuhi apa yang menjadi keinginannya untuk bergaya atau mengikuti selera atau pergaulan dari teman-teman. Ya. Saya pernah nonton satu acara ya, mungkin kalau ada yang belum pernah mungkin bisa browsing, namanya Nick Vujicic ya. Nick Vujicic itu orang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, ya. Jadi bagaimana kita melihat orang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi bisa menjadi motivator untuk orang lain. Ya. Dan yang ternyata yang dia lakukan, saya Nick Vujicic ya. Saya nggak punya apa-apa yang bisa membuat kamu bahagia, tapi saya menyayangi kalian dan saya ingin memeluk kalian satu persatu. Jadi dengan pelukan dia, anak-anak sekolah itu semua menangis, ya kan, terharu. Bagaimana dia yang secara fisik itu memiliki kekurangan, keterbatasan, tapi memiliki hati yang begitu luar biasa. Kan kita jadi malu. Anak-anak itu kan jadi malu, jadi salut, jadi respect, ya kan. Dari situlah timbul kita bersyukur, ya kan, bahwa kita yang memiliki tangan, memiliki kaki seharusnya bisa lebih. Ya, mungkin pemirsa bisa, kalau ada waktu ya bisa browsing, lihat di YouTube, ya kan, acara Nick Vujicic ya. Nah, tapi yang jelas tadi ya, kita semua pernah mengalami kok. Saya waktu beranjak dewasa, saya juga mengalami yang namanya krisis, di mana saya melihat saya kok naik bis kota, ya kan. Sementara teman-teman saya dijemput orang tuanya pakai mobil, ya. Nah, kenapa saya harus naik bis kota? Saya pertanyakan itu pada bapak saya, pada ayah saya, gitu. Nah, tapi lambat laun saya bersyukur bahwa apa yang saya lalui itu ternyata mendewasakan saya, dan saya jadi malu gitu ya, kenapa waktu itu saya pertanyakan itu. Ya, kadang-kadang kita salah menilai diri kita sendiri karena kita mengukur rasa berharga kita itu berdasarkan benda-benda yang tidak abadi, gitu. Jadi ukuran kehebatan kita, ukuran kegagahan kita itu diukur pada apa yang kita miliki. Contohnya, kita naik apa, baru kita pede. Saya ngadain penelitian kepada beberapa orang ya, dan di sana saya mendapatkan fakta bahwa ketika saya tanya apa sih yang membuat kamu percaya diri, banyak dari hampir 90% dari responden yang saya tanyakan itu menyatakan bahwa yang membuat dia percaya diri itu ketika dia punya uang, ketika dia punya tampang, dia cakep, dia cantik, dia ganteng gitu ya, baru dia pede. Ketika dia punya kemampuan. Jadi dia mendasarkan kepercayaan dirinya pada hal-hal yang sifatnya tidak kekal, pada hal-hal yang sifatnya hanya sementara, pada hal-hal yang kelihatan dari luar saja. Padahal sebenarnya seharusnya kita menyandarkan kepercayaan diri kita bukan apa yang pada benda-benda yang rapuh, tetapi justru kita menyandarkan kepercayaan diri kita kepada kenyataan bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita ini adalah anak-anak Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan secara spesial. Kita ini begitu berharga bagi Tuhan. Makanya kenapa Tuhan tidak pernah menciptakan satu orang pun itu yang identik. Bahkan kembar identik sekalipun itu tidak identik sebenarnya. Karena ada bagian-bagian dari dalam diri mereka yang ternyata sangat berbeda gitu loh. Walaupun mereka kembar identik, tapi
mereka bisa merasakan hal yang berbeda, mereka bisa punya keahlian yang berbeda, mereka bisa punya talenta yang berbeda-beda. Jadi ketika kita mendasarkan kepercayaan diri kita pada hal-hal yang rapuh sifatnya, yang tidak kekal, itu pada akhirnya akan membuat kita frustrasi, akan membuat kita sedih, akan membuat kita minder dan jadi orang yang pemalu. Tapi coba kalau kita menyandarkan kepercayaan diri kita pada satu dasar yang kokoh, bahwa kita adalah orang-orang yang spesial, yang diciptakan oleh Tuhan secara spesial. Setiap kita punya keahlian masing-masing. Saya memang tidak sama dengan orang lain sukses, saya juga sukses. Saya juga adalah orang yang diciptakan untuk menjadi orang yang sukses. Kalau kita berangkat dari satu pemahaman diri yang benar, saya rasa seharusnya kita tidak harus merasakan ketidakpercayaan diri. Karena masing-masing kita begitu spesial, begitu sempurna. Dan ukuran sukses, kita jangan melihat orang lain. Iya, betul. Kalau kita selalu jangan melihat membandingkan ya orang dengan lain, kita akan selalu merasa gagal. Betul. Iya, itu. Jadi kita harus mengerti diri kita sendiri. Oh, saya sudah sukses karena saya sudah setiap pagi saya bisa tersenyum, ya kan? Saya bisa happy, ya. Itu sukses juga. Ya. Sebelum ke SMS kita break sejenak, kita ke pesan perubahan. Ya pemirsa, kita saksikan pesan perubahan yang sesaat ini. kasih pemirsa karena pemirsa masih setia bersama kami. Ya, kami masih menunggu SMS-nya di 0819 081 74 kali 1. Mungkin bisa dijelaskan buat pesan perubahan tadi? Ya, seringkali masalah dalam kehidupan kita itu jadi terasa berat. Itu sebenarnya bukan disebabkan karena masalah itu sendiri, tetapi disebabkan karena fokus pikiran kita tertuju pada masalah itu. Itulah yang membuat masalah itu jadi berat. Contohnya begini, pena ini berat atau ringan? Ringan. Ringan atau sangat ringan? Sangat ringan. Sangat ringan. Cuma coba Vivi, pegangin pena ini terus, pegang seperti ini Vivi. Oke. Tahan Vivi pegang 1 jam? Mungkin bisa. 1 jam bisa? Ya. Kalau 1 hari gimana Vi? Enggak. 1 hari akan jadi terasa berat. Padahal pena ini adalah benda yang sangat ringan. Tetapi karena kita mau pegang ini pena terus, lama-lama jadi berat juga gitu ya. Nah, jadi seringkali yang membuat masalah itu berat sebenarnya bukan besar kecilnya masalah, tetapi bagaimana kita memegang masalah ini terus. Seringkali kita berusaha bagaimana caranya untuk bisa terus-menerus kita mau gimana caranya masalah ini, gimana caranya masalah ini bisa selesai gitu loh. Akhirnya fokus pikiran kita ke masalah ini terus gitu loh. Kita jadi melupakan benda-benda yang indah yang sebenarnya ada di sekeliling kita. Kita jadi lupa kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu banyak yang sudah Tuhan sediakan untuk kita nikmati. Kehidupan itu sendiri, setiap pagi kalau kita masih bisa bangun, kita masih bisa menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang baik di sekeliling kita, dengan orang-orang yang kita kasihi di sekeliling kita, itu adalah anugerah sebenarnya. Yang seringkali kita lupa ketika kita terus-menerus berfokus pada sesuatu yang sebenarnya bukan masalah besar gitu loh. Nah, jadi apa yang sebaiknya kita lakukan? Ya, kita belajar untuk meletakkan beban ini di tangan yang tepat.
ketika kita punya masalah, belajarlah untuk menyerahkan masalah itu kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber jawaban dan sumber jalan keluar dari setiap masalah kita. Belajar untuk menyerahkan masalah kita, percayakan bahwa masalah kita aman di tangan Tuhan, kehidupan kita aman di tangan Tuhan, dan mulailah fokus kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang indah yang ada di sekitar kita, yang sebenarnya begitu banyak yang bisa membuat kita tidak henti-hentinya mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih. Ya. Ya, kita ke SMS yang sudah masuk dari 1473. Selamat malam Bapak dan Ibu. Ya, selamat malam. Saya Rio. Saya punya konflik dengan pacar saya. Hubungan kami cukup lama dan mau ke jenjang perlaminan. Tetapi belakangan ini dia berubah. Kemarin saya ngelabrak dia sedang jalan sama cowok lain. Alasannya itu temannya. Dengan wajah yang bingung, dia langsung mengucapkan kata putus di depan cowok itu. Tapi kenapa sebelumnya nggak terus terang? Sampai sekarang dia masih terus telepon saya dialihkan. Saya tahu dia masih sayang sama saya. Begitu juga dengan saya. Saya harus bagaimana dan bagaimana cara ngilangin sakit hati yang baru pertama kalinya saya rasain di dalam hidup ini. Dan kalau bisa saya lupa sama mantan itu, karena ini menjadi beban pikiran saya sampai saat ini. Terima kasih dari Rio. Ya, silakan. Ya, Rio, kalau menurut saya sih sederhana saja ya. Kalau memang Rio diizinkan ya untuk melihat fakta bahwa ternyata calon yang rencananya akan menjadi calon istrinya Rio gitu ternyata jalan sama cowok lain dan dengan mudahnya dia mengatakan kata-kata putus. Kalau menurut saya sih justru ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk Rio untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena apa? Karena semuanya belum terlanjur. Bayangkan bagaimana kalau kejadian itu terjadi mungkin 5 tahun ke depan pada saat Rio sudah punya anak. Mungkin sudah punya anak 2 atau 3, ternyata baru ketahuan kalau wanita yang Rio nikahin itu ternyata tidak setia. Rio, saya cuma mau katakan sama kamu, hidupmu terlalu berharga untuk kamu serahkan kepada orang yang tidak setia. Kamu sebenarnya berhak, Rio, untuk mendapatkan wanita yang terbaik dalam hidupmu. Ada seorang entah di mana saat ini, atau bisa jadi kamu juga tidak membayangkan orang itu siapa gitu ya. Ada orang yang sedang menanti-nantikan kamu sebenarnya. Ada satu orang pasangan hidup yang terbaik yang telah Tuhan sediakan untuk menemani Rio sepanjang sisa kehidupan Rio. Jadi belajarlah untuk coba mencari tahu lagi lebih jauh gitu ya. Apakah memang kondisinya memang benar-benar seperti itu atau tidak. Tapi kalau memang benar-benar seperti itu dalam artian memang dia berselingkuh gitu ya. Memang kalau menurut saya langkah yang terbaik adalah memang sudahi saja hubungan ini gitu ya. Kemudian bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa sakit hati, tadi sempat dikatakan ya. Cara menghilangkan rasa sakit hati adalah bukan dengan mengandalkan perasaan, tapi dengan mengambil keputusan. Kalau kita mau mengandalkan perasaan, mau sampai kapanpun, kita tidak akan pernah siap untuk memberikan maaf buat orang lain yang menyakiti kita. Apalagi dihianati, ini tentu sakit sekali rasanya kan. Jadi kalau kita mengandalkan perasaan kita itu pasti berat. Tetapi ambillah sebuah keputusan yang didasari oleh sebuah nilai yang benar. Bahwa kalau kamu menyimpan kemarahan, kamu menyimpan dendam, orang pertama yang dirugikan adalah diri kamu sendiri. Kesehatan kamu juga tidak baik. Kemudian juga kamu juga makan pun gak enak, tidur pun gak tenang, pikiran juga jadi terganggu. Sementara mungkin orang yang kita benci sedang enak-enakan makan di tempat yang lain gitu. Jadi kan kita rugi sendiri sebenarnya gitu loh. Jadi ambil keputusan yang benar bahwa ya ampuni gitu. Belajarlah untuk mengampuni dan percayalah bahwa kamu punya masa depan yang indah, kamu pasti akan mendapatkan wanita yang terbaik untuk menemani hidupmu. Ya.
Kita ke SMS selanjutnya dari 6199. Pak, saya mau tanya, sekarang saya memiliki pasangan hidup, tapi orang tuanya tidak menerima saya jadi menantu. Dikarenakan dulu saya anaknya nggak jelas kerjanya, tapi sekarang saya mulai kuliah, tapi kenapa ibunya malah nggak mau nerima saya, sedangkan anaknya begitu sayang sama saya. Apa seharusnya saya tinggalkan anaknya, Pak, untuk jadi pasangan saya? Ya, kalau memang belum dewasa ya harus ada izin orang tua ya. Tapi kalau memang sudah dewasa, baik secara umur maupun sudah misalnya saling mencintai ya, tentu kan orang dewasa itu boleh ya membuat satu keputusan yang terbaik ya. Dan nanti kalau misalnya berantem, jangan terus tuh kan orang tua nggak setuju kita jadi berantem, jangan langsung mengkaitkan dengan ke situ ya, itu tidak ada hubungannya. Nah, jadi kalau memang sudah saling mencintai ya putuskanlah yang terbaik ya, jangan karena masalah, karena kita tidak menikah dengan orang tuanya ya, tapi kita akan menikah dengan pasangan atau dengan anaknya. Nah, tapi bagaimana kita bisa berusaha juga supaya orang tua bisa menerima ya, mungkin dari hal-hal yang sederhana dulu. Orang tuanya sukanya apa ya kan, kirim dulu apa, peti dulu Pak ya, kasih martabak ya, atau dikasih. Kok tahu Harus pengalaman pinter-pinter pribadi ya? Harus pintar, nah ini bisa tanya sama Pengalaman Mas pribadi Dedi. kayaknya kan. Sering bawain martabak. gorengan. Oh, Gorengan, wajan ya. Nah, penggorengan. jadi itu saja. Tapi kalau memang dikirimin martabak terus dilempar, saya nggak mau, kamu mau ini saya ya, nggak apa-apa, nggak usah terlalu ini. Besok usaha lagi. Besok usaha lagi, tapi jangan menjadikan itu, oh ya sudah, kalau gitu saya nggak jadi nikah sama kamu, soalnya orang tua kamu begitu. Nah, itu sebuah keputusan yang terlalu apa ya, menurut saya emosional gitu ya. Iya, Apalagi betul, kita sudah betul. saling, misalnya sudah saling mencintai ya, sudah mungkin sudah menjalin hubungan cukup lama. Saya pikir sayang ya kalau hanya karena masalah orang tua. Tapi yang jelas kalau nanti sudah berumah tangga ya berumah tanggalah sendiri, jangan numpang gitu sama orang tua ya, harus konsekuensinya harus itu. Gitu. Iya, karena saya juga sependapat ya, saya sangat percaya pada filsafat kuno ya, ada yang mengatakan bahwa batu sekeras apapun kalau ditetesin aliran air lama-lama juga bisa pecah juga gitu loh. Jadi apalagi hati manusia gitu, hati manusia yang mungkin sebenci apapun gitu ya, kalau kita terus menerus aliri dengan kebaikan, kita terus menunjukkan itikat baik, apalagi tadi dikatakan bahwa sempat kuliah, sekarang sudah mengalami perubahan hidup, mungkin masa lalu kurang baik tetapi sekarang sudah ingin mengalami perubahan hidup dan sedang dalam proses untuk menuju terus memperbaiki diri. Saya sangat percaya bahwa kebaikan itu nggak bisa ditutup-tutupin kok gitu loh. Dia akan terus kelihatan dan semakin terlihat. Jadi ya terus aja tunjukkan kebaikan itu, terus belajar untuk membina hubungan dan tetap berikan kebaikan, tetap memberikan ketulusan. Saya percaya pasti cepat atau lambat orang tua juga pasti akan melihat, oh ternyata calon menantu saya ini ternyata orang yang baik gitu. Punya bibit bebek dan bobot. Karena saya juga ada dengar cerita ada sepasang merpati sepasang pasangan ya. Gimana sih bahasanya yang benar? Ada sepasang sepatu jadinya. Iya, ada pasangan gitu ya yang tadinya sangat-sangat nggak disetujuin sama orang tuanya, tetapi bahkan orang tuanya itu sampai benci banget dan bahkan sempat mau nabrakin kendaraannya itu, pengen nabrakin dia gitu saking sebelnya gitu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu dan bisa menunjukkan kepada calon mertuanya kalau ternyata dia adalah orang yang baik, orang yang bertanggung jawab, orang yang sungguh-sungguh mencintai anaknya gitu. Lama-lama orang tuanya luluh juga dan akhirnya juga direstui. Dan bahkan
sekarang jadi menantu kesayangan gitu yang saya dengar kisahnya. Jadi kebaikan itu akan terlihat dan akan semakin terlihat. Jadi nggak usah ragu, nggak usah khawatir dengan itu, dan justru jangan ambil keputusan yang sebaliknya. Iya. Ya. Sebenarnya mau lanjut ini, tapi waktu yang memisahkan kita pada malam hari ini. Kita sudah ada di penghujung. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Pak Bagus buat pemirsa yang ada di rumah. Ya, kalau saya sih sebetulnya setiap hari kita mengalami masalah ya dalam kehidupan ini. Tapi percayalah bahwa masalah-masalah itu akan semakin mendewasakan kita. Ya, dari Bu Dita? Iya, fokus pada masalah akan membuat hidup kita terasa berbeban berat. Seringan apapun masalah, kalau kita terlalu fokus, itu akan membuat beban kita terasa berat. Tapi ketika kita belajar untuk meletakkan masalah kita di tangan Tuhan, kita percayakan bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas kehidupan kita, dan kita percaya bahwa kita pasti bisa melalui masalah demi masalah dalam kehidupan kita fokus pada Tuhan, maka kita akan menemukan jalan keluar. Ya, terima kasih buat Pak Bagus, buat Bu Dita, terima kasih buat nilai-nilai hidupnya, sangat luar biasa sekali. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak buat pemirsa di rumah yang sudah setia menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini. Namun kami mohon maaf, tidak semua SMS yang masuk kami bacakan berhubung terbatasnya waktu. Namun pemirsa jangan kecewa, pemirsa tetap bisa mendapatkan jawaban langsung dari narasumber kami dengan menghubungi nomor yang sama, yaitu di nomor 0819 081 74 1. Ya, kami mohon maaf pemirsa, mungkin selama kami siaran sikap kami ataupun tutur kata kami kurang berkenan, ada yang kurang berkenan. Tujuan dari acara ini supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Pemirsa juga masih bisa menyaksikan siaran kami yang Jumat kemarin, tentunya dengan tema-tema yang tidak kalah menariknya. Pemirsa bisa bergabung melalui Facebook, melalui nama New Life spasi Batam TV. Ya pemirsa, saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, hanya di Batam TV. New Life. Thank you. Pak Bagus.